Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya lagi ada di mana? Ini lagi ada di kantor ya, kantornya Bobotoh ID. Terus kenapa sepagi ini udah pada standby di kantornya Bobotoh ID? Karena kalau di kantor ini disediain sarapan, makan siang sama makan malam. Jadi kalau ada yang kerja pagi-pagi udah standby itu sebetulnya bukan karena rajin-rajin banget, tapi karena apa? Tapi karena memang disediakin sarapan. Sarapan. Nah, hari ini kita membahas tentang klubnya Atta Halilintar nih. Kan udah pada tahu ya, kalau Atta Halilintar itu kemarin mengakuisisi PSG Pati. Jadi klub Pati ini baru dapat klub ya, baru mendatangkan klub dari Gresik. Nah, tiba-tiba baru saja disahkan dalam kongres kemarin, belum ada sebulan ya, masuk investor baru Atta Halilintar. Dan Atta pun pingin klubnya berganti nama, ada embel-embel dianya gitu. Lalu gimana sih peraturan yang tepat ya, yang pas? Nah, di judul YouTube ini juga dikaitkan dengan Persib B ya. Karena ini mirip sebetulnya, dalam beberapa hal mirip ya. Ada yang masih ingat kan tentang kasus Persib B ya. Jadi kalau misalkan dikatakan Persib B itu gimana, ya Persib B juga awalnya nggak benar, nggak beres ya. Jadi kalau ada orang, saya bisa mengklaim ini kali ya, kalau ada orang di Indonesia yang pertama kali menemukan kengacauan dalam konsep Persib B, itu mungkin saya. Jadi waktu itu Persib ini kan dari Blitar ya, Blitar United, diakuisisi sama PT PBB ya. Akhirnya Blitar ini didatangkan ke Bandung, tahu-tahu diklaim namanya jadi Persib B. Wah, Persib B. Semua media mainstream di Jawa Barat, di Bandung mengatakan tentang klub Persib B. Terus orang PT PBB cerita kemana-mana ya, ke media, kemana, termasuk mempengaruhi ya. Karena memang Bobotoh itu lugu sih ya, Bobotoh itu lugu kadang-kadang ya begitulah ya. Termasuk akun-akun ini, akun-akun mainstream ya, yang katanya akun-akun Bobotoh berpengaruh juga kena tuh sama retorika Persib B. Dikatakanlah itu sebagai klub satelit, sister klub, apalah pokoknya segala macam gitu ya. Padahal apa? Padahal akta ya. Saya waktu itu masih kerja di Jakarta, memverifikasi klub-klub Liga 1 Liga 2. Ketika saya lihat nama aktanya ya masih Blitar gitu loh, masih Blitar. Juga ada ketentuan ya di statuta PSSI. Regulasinya itu mengatakan bahwa kalau yang namanya perpindahan home base, pergantian nama klub segala macam itu harus mendapatkan persetujuan dari Exco, Eksekutif Komite atau Komite Eksekutif PSSI. Dan biasanya hal-hal strategi seperti ini ya, di mana Exco berkumpul semua memutuskan hal penting, biasanya dilakukan di kongres ya, dilakukan di kongres. Juga sempat ada presiden dari bukan presiden tapi presiden, sempat ada contoh ya yang diberikan oleh AFC bahwa suatu klub kalau ingin mengubah namanya itu dia harus berkompetisi dulu gitu, berkompetisi dulu ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan yang namanya itu apa ya? Sports merit. Jadi prestasi dalam olahraga. Jadi klub itu tetap kalau misalkan mau merangkak ke atas segala macam ya, itu harus berkompetisi dari level bawah gitu. Ya nantilah itu detailnya nanti ya. Pokoknya Persib B itu adalah keliru aja saat itu ya, keliru. Makanya waktu itu ada rapat memanggil PSSI sama PT LIB dan dikatakan bahwa pemberitaan di Bandung adalah penipuan publik gitu. Karena sampai detik itu ya, detik itu berarti waktu rapat saya ngomongnya sampai detik ini tidak dikenal yang namanya Persib B. Jadi kalau Liga 2 itu musim 2019 kalau nggak salah ya. Jadi kalau Liga 2 memasukkan klub peserta dengan nama Persib B itu menyalahi aturan gitu. Nah untungnya itu direspon dengan baik ya, direspon dengan baik. Mungkin PT LIB menyurati Persib. Akhirnya dibentuklah PT baru yang menghandle Blitar United ini. Makanya dan jangan lupa ya, di musim pertama kompetisi setelah akuisisi itu embel-embel nama belakangnya dari klub sebelumnya harus nempel. Misalkan saja nih Badak Serui ya. Jadi kan dulu Badak Lampung itu Serui, jadi namanya Badak Lampung Serui.
Bahkan Bali United juga pakai embel-embel Pusam gitu ya. Jadi nama klub sebelumnya harus tetap nempel di musim pertama kompetisi. Itulah sebabnya makanya Persib B itu menggunakan nama Blitar tetap ya. Akhirnya menggunakan nama Bandung Blitar United ya kan? Bandung Blitar United. Setelah itu malah degradasi ya. Iya, malah degradasi kan. Nah, ini juga Bobotoh juga nggak kritis ya. Mereka tidak memperhatikan bahwa pada kenyataannya itu ada klub sepak bola ya yang menggunakan embel-embel Bandung itu degradasi gitu. Walaupun bukan Persib ya. Tapi oke lah itu dia. Jadi intinya apa? Intinya untuk akuisisi ganti nama, ganti logo. Kalau ganti logo mungkin nggak terlalu masalah karena itu aspek komersial banget ya kalau ganti logo. Tapi yang namanya ganti klub sama pindah domisili itu hal yang penting banget ya, nggak sembarangan. Nah, kenapa kalau kita lihat di aturannya itu kan memang cuma persetujuan Exco ya. Tapi kalau persetujuan Exco tidak dilakukan transparan, terbuka gitu ya. Dan proses transparan terbuka ini kan hanya dimungkinkan melalui mekanisme kongres sebetulnya. Jadi publik tahu juga gitu ya, jangan diem-diem. Nah, kalau hanya persetujuan Exco saja yang kita pegang, kita anut ya, itu khawatir nanti ada penyelundupan. Jadi diam-diam gitu ya, diam-diam. Jadi kalau misalkan mau ngubah nama karena syaratnya cuma Exco setuju gitu ya, akhirnya yang terjadi adalah pendekatan-pendekatan gitu, kolega-kolega, nepotisme gitu kan, itu juga dihindari ya di sepak bola sekarang ya, karena nggak sesuai lah dengan yang namanya good governance. Ada yang namanya itu good corporate governance gitu ya kalau di perusahaan. Jadi nggak pas lah spiritnya gitu ya. Makanya saya sering mengatakan kalau untuk ganti nama terus pindah domisili, walaupun di regulasi hanya disebutkan saja syaratnya itu persetujuan Exco, tapi saya selalu mengatakan tetap harus melewati 1 kali kongres gitu ya. Jadi walaupun disetujui Exco, tapi mekanismenya sebaiknya kongres gitu. Saya katakan sebaiknya karena bisa saja nggak kongres kan, cuma persetujuan tertulis apa gimana, cuma kan kesannya memang diam-diam gitu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke yang Atta Halilintar. Atta Halilintar bagaimana itu? Jadi kemarin sebetulnya udah bener tuh awal-awal ya. Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi yang saya hormati itu mengatakan bahwa ganti nama nggak bisa dulu sekarang katanya ya, apalagi tunggu dulu saya ngopi dulu. Luar biasa ya, segar, enak. Nah, ganti nama nggak bisa sekarang gitu, apalagi kemarin-kemarin kan baru saja PSG Pati itu ganti nama juga gitu, ganti nama dan pindah ke Pati. Masa sekarang udah mau berubah lagi gitu ya? Itu udah benar sebetulnya, itu menjaga kondusivitas lah ya sebetulnya. Tapi beberapa hari terakhir Pak Yunus Nusi mengatakan akan mempertimbangkan, PSSI mempertimbangkan gitu ya, karena alasannya komersil dan lain sebagainya. Waduh, saya kok jadi mikirnya gimana gitu ya. Jadi lagi-lagi PSSI ini tidak konsisten kalau begitu, makanya agak paur ya, rada paur ya. Saran saya gimana? Saran saya, jadi sepak bola ini kan tetap punya marwah ya, marwah, tetap punya konvensi-konvensi ya, konvensi kebiasaan, terus ini kebiasaan baik ya, aturan, tradisi, kultur. Nah itu harus dibentuk dari sekarang ya. Terutama masalah identitas klub. Masalah identitas klub itu masalah penting loh, masalah penting ya. Makanya untuk ganti nama, ganti logo, pindah kota itu harus diatur secara jelas biar enggak dilakukan seenaknya ya. Jadi nanti khawatir ya, bukan khawatir lagi, sudah terjadi sebetulnya. Jadi ada pihak-pihak yang pingin bermain di segmen sepak bola, tapi dia nggak mau berproses dari bawah ya, akhirnya dia langsung beli klub aja, digabung, di merger apa gitu ya, akhirnya bisa langsung main di Liga 1. Nggak perlu saya sebutin ya, klub-klubnya sudah banyak gitu, sudah banyak. Nah, makanya jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Lalu kalau kita tanya, oke, Kang Eko itu kan idealnya ya, tapi apakah bisa nih klub Pati ini berganti nama sekarang juga atau dalam waktu dekat ini ya?
Liga 2 yang akan mulai ini dia langsung. Ya tadi di aturan, di regulasi sebetulnya nggak ada nggak ada syarat buat buat ditentukan dalam kongres ya, diputuskan dalam kongres. Syaratnya itu hanya melalui persetujuan Exco. Nah, berarti Exco itu harus suara bulat memutuskan. Kalau misalkan Exco menyetujui tanpa melalui mekanisme kongres, berarti kan pendekatan obrolannya ini diam-diam ya, diam-diam. Ya menurut saya tetap aja nggak sreg gitu. Karena kalau kita ingin transparan, hal-hal bagus ya, apalagi kalau misalkan punya tujuan baik, ya tetap menurut saya idealnya lewat kongres. Artinya apa? Artinya walaupun Atta Halilintar nih nanti dia buat promosi di akun dia mungkin bisa pakai nama Atta Halilintar. Tapi secara administrasi ya, surat menyurat apa yang dikenal kan PSG Pati yang terdaftar. Lalu untuk berkompetisi pun menurut saya ya tetap harus pakai PSG Pati dulu gitu ya. Jadi minimal 1 tahun dulu berkompetisi, 1 musim dulu berkompetisi, baru dia nanti bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi minimal ada proses, jangan ujuk-ujuk ya, jangan ujuk-ujuk. Jadi jangan sampai gara-gara alasan investor, alasan uang, alasan modal, akhirnya marwah sepak bolanya itu dilacurkan gitu loh. Oke teman-teman, gitu saja. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya gitu ya. Pagi ini kok saya kesannya agak serius ya, apakah gara-gara minum kopi ini ya? Padahal kopi ini sebetulnya enak juga buat fun gitu ya, tapi memang bawaannya jadi serius karena mungkin lebih siaga kayaknya. Jadi melek mata kita gitu. Oke, selamat siang semuanya.